Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat datang dan selamat berjumpa di dalam rumah Tuhan. Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6, sekaligus menghayati Minggu Palma, yaitu saat Yesus memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai sebagai simbol ia datang membawa damai. Orang-orang menyambutnya dengan membentangkan pakaian dan daun palma untuk dilalui Yesus. Kita hari di sini dalam kesehatian untuk mengenang dan menghayati penghiburan dan kasih yang Yesus berikan melalui pengorbanannya dalam tuntunan tema dalam kasih Kristus ada penghiburan kasih. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian segala kemuliaan bagimu penebus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kami dan menyertaimu juga. Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur 31 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada gentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku.
dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12 sebagai peneguhan untuk tetap saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangka luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri dalam doa.
sesama manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada dalam ruangan gereja ini maupun Bapak Ibu yang sementara mengikuti ibadah melalui live streaming, mari kita merendahkan diri kita, mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan menginginkan kehidupan persekutuan kita dibangun untuk sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Kehidupan bersama yang tiap orang di dalamnya menikmati ada kasih dan penghiburan. Tapi kita sungguh sadar seringkali kita mengalami kesulitan hidup bersama dengan yang lain karena kesombongan dan lebih mementingkan diri sendiri yang mengancam keutuhan jemaat. Oleh karena itu marilah dalam kerendahan kita memohon ampun di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dan baharilah hidup kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali melalui firman-Nya dari Mazmur 30 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Bapak Ibu, kita akan membawa ungkapan syukur kita. Firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mengiringi persembahan syukur kita angkat pujian. Di sini aku bawa Tuhan. Dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum menjadi bagian sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan,
ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami beriman yang kecil. Berkati semua ya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terima Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita ulangi ayat 1. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Dilanjutkan natura. Ya, sementara tuh jalan pundi dan tanda kerusuhan kompokan oleh natura. Ya, untuk pembangunan Resa Sangkandu. Ya, kira sesang mela ya. Tangan bilang langkat, sana sampai patang kubela. Ya, untuk pembangunan. Kalau tak tidak mau sementara kita membangun. Ya. Ya. 100 pisan, ini bisa cari. Resa Sangkandu. Untuk pembangunan 100 penduan. Bentalun dah kok keteng-keteng. 100 penduan. 200 sule pisan. 200 penduan. Saya mau 200 penduan. Bentalun. Ya, punti sikapon nang teh, ya, itu masih untuk penan. Oh, kira-kira tidak mati ya. Ha, segar, produksi lokal, bebas pestisida. Ya, untuk pembangunan, punti Toraya tetangga punti Palopo. Ya, ya mau untuk pembangunan 50 pisan penduan. 50 penduan talun. Ya, siapa bisa? Masih untuk pembangunan. Susi mas satu dia. Saya mau. Masih untuk pembangunan. Udah kau pakaran kita ini. 50 pisan penduan pentalun kita makin deki. Ya, dan ke naturan tu Paskah ya. Untuk Paskah depa tak tanda sangan nah. Yang penting depa mami. Oh, baje ya. 50 pisan penduan. Siapa nak pentalun? Penduan untuk Paskah. Pentalun. Ya, depa. 50 demai. Ya kau mereka deki. 50 pisan. 50 penduan. Saya mau pentalun. Ya, masih untuk Paskah. Ya. 50 penduan. Langsung penduan.
Penduan pen. Pentalun. Oh, di pasile lang plastik na, ini plastik na. Wadi pala plastik na. Oh, di pasang kayak mga plastik na teh. Masih untuk pasca. 100 na may. 100 penduan. Pentalun. Ya, apa kabar itu anak kita sekolah minggu? Ini untuk sekolah minggu. Perhatian lebih untuk sekolah minggu. Mari kita nyatakan lebih kita. Ya. 100 pesan. Oh, perhatikan kantong sekolah minggu teh. 100 penduan. Alun. Oh, ini siapa ya sekolah minggu? Ini kami perhatikan anak sekolah minggu tak ya? Masih untuk sekolah minggu. 100 pisan. Iparkah? 100 penduan. Talun. Oh, terakhir ini untuk sekolah minggu. Ya. Mari Bapak Ibu. 100 pisan penduan. 150 pisan. 150 penduan. Talun. Oh ya, bersemangat Pak. Nah, pasca kami puang. Yang untuk pasca kembali. Bisa memberikan surat teh. Oh iya. Diangkat untuk pasca kembali. Bersemangat bersama kami. Bajak mami. 50 pisan penduan. 100 usul pisan. Penduan ini usul pisan 100. Penduan. 1,5 penduan. Asma penduan. Talun. Ya, yang tentu persembahan dari jemaat bikwa laku kita solanasang terus semangat tuh kala kalantanta dan kena pasek pempuang selama Allah minggu. Mari kita mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah meluangkan waktu untuk bagi kami semua. Kami sudah memberikan tanda ungkapan syukur kami lewat kolekte, lewat natura. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami masing-masing, agar di dalam kehidupan kami senantiasa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Berkati yang kami sudah serahkan kepadamu Tuhan, agar boleh dipakai di dalam ladang-Mu. Berkati juga yang masih sisa pada diri kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk menggunakannya, dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa persembahan kami Tuhan. Terima kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Segenap jemaat Tuhan, baik kita yang bersekutu dalam gedung gereja ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui live streaming channel YouTube Jemaat Karambe,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan di tengah-tengah ibadah kita, mari kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus supaya kita boleh memahami firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kita berdoa. Di hari yang Tuhan telah tentukan, kami kuduskan melalui ibadah kami yang kedua pada jam 9. Kami juga menaikkan puji dan syukur atas peluang-peluang anugerah yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami masih boleh bersekutu bersama, memuji menyembah Tuhan. Kami juga telah membaca firman Tuhan bersama-sama melalui Mazmur, dan saat ini ketiga pelayan Tuhan akan membacakan 3 bagian firman Tuhan lagi untuk menjadi penguatan, untuk menjadi pegangan, bahkan menjadi landasan yang kokoh dalam kehidupan kami. Dalam memahami firman Tuhan ini kami tidak mampu ya Tuhan. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, bahkan memakai ketiga pelayan Tuhan pada saat ini untuk membacakan dengan benar, sehingga jemaat-Mu boleh mendengarkan dengan baik. Kami datang kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Berbunyi demikian. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Jadi judul pembacaan kita nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hosiana. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Kure semangat. Selamat pagi, Shalom.
Kita patut menaikkan puji syukur atas segala tuntunan penyertaan yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kita. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh tetap ada menikmati persekutuan. Bahkan kita juga telah diantar oleh Tuhan untuk menikmati hari kedua di bulan yang keempat di tahun 2023. Dan saat ini juga dalam kalender gerejawi kita memasuki minggu-minggu Palmarum atau Minggu Palma, memperingati tentang kedatangan Raja Damai untuk menyelamatkan setiap umat yang berdosa dan mengembalikan. Saya tidak tahu bagaimana bayangan Bapak Ibu Saudara-saudara tentang memperingati minggu-minggu Palmarum atau Minggu Palma. Seandainya Bapak Ibu ada pada saat Yesus mungkin akan berkata seperti orang yang menyambut dia, mengantar dia untuk memasuki Yerusalem. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mungkin itu juga ya kita mau katakan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu ini satu tema untuk kita renungkan, mengantar kita untuk memahami karya Allah di tengah-tengah kehidupan ini adalah dalam Kristus ada penghiburan kasih. Lan Kristus nani pak pakatana pak kabor. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih, perlu kita aminkan dan tahu bahwa tidak ada satu pun di tengah-tengah dunia ini yang bisa menjaminkan kehidupan kita secara sempurna selain daripada pengorbanan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan dalam menjalani kehidupan ini, ibu bapak saudara-saudara, satu realitas kehidupan, saya dan saudara dipenuhi berbagai-bagai pergumulan. Tetapi dalam menghidupi ini, penghiburan dari Kristus itulah yang menjadi jaminan dan pegangan yang kokoh untuk menjalani kehidupan ini, ibu bapak saudara-saudara. Kita melihat bahwa ada begitu banyak realitas dalam kehidupan kita. Pemazmur berkata, ya, bahwa dia mengalami satu tekanan yang berat dan psikisnya terganggu, dan itu juga berpengaruh pada fisiknya, saudara-saudara. Ya. Nakuana tahu nakuana tengah atau masalah, tengah atau masaki, masa kiduka sela ko batang kaleta. Ya. Masa kiasa tak apa, ke tengah atau, ya. Dan ini kenyataan. Orang-orang yang di sekitar kita yang sudah terganggu, dia punya psikis ingatannya otomatis semua. Dan inilah yang dialami oleh pemazmur. Nah, pemazmur, hidupku ini ada dalam duka, tahun-tahun umurku ini adalah keluh kesah. Bahkan kekuatannya merosot dan lain, tetapi apa yang dia berkatakan? Tetapi aku, kepadamu aku percaya, dan hidupku ada dalam tanganmu. Walaupun ada orang-orang yang menginginkan hidup kita ini dicabut, tetapi kepercayaan pemazmur yakin bahwa hidupnya ada dalam tangan. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, dalam penderitaan dan kesusahan, Nabi Yesaya diutus dalam pembuangan batu, supaya bibir yang dikaruniakan Tuhan itu untuk meneguhkan setiap umat Israel. Dan ini juga gambaran atau antitipe bagi Yesus Kristus yang akan datang untuk memberikan penghiburan yang sejati. Bibir disadari oleh Yesaya bahwa untuk membangun orang, menguatkan orang, punggung supaya bisa menampung, bukan bibir yang diberikan bagi kita untuk mencemooh orang, mencela orang, membuli orang, bahkan menggosipkan orang, tapi untuk meneguhkan. Dan kita melihat dalam Filipi, bagaimana orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah itu sungguh dalam
persekutuan yang erat, dan ini yang akan kita pelajari ibu bapak saudara-saudara dalam kehidupan kita. Matius 26 berbicara tentang pengkhianatan Yudas dan juga pemaknaan kembali tentang makna Paskah yang dirayakan oleh orang Israel dan makna Paskah yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Karena setiap orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang telah kembali dari perbudakan dan ada dalam Israel, setiap memperingati makna Paskah, dia mengambil roti dan dia berkata, inilah roti sengsara yang telah dialami oleh nenek moyangmu, ingatlah itu. Tapi karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan dan dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan kematian. Setelah itu dia mengambil anggur, dia katakan, inilah anggur kesengsaraan yang tercurah. Ingatlah itu dan telah dialami oleh nenek moyangnya. Ini setiap kali memperingati itu, bapak-bapak sebagai imam dalam keluarga itu mengangkat roti baru membagi-bagikan kepada keluarganya. Tapi Yesus dalam memaknai, bukan lagi berkata inilah roti sengsara, inilah anggur sengsara, tapi dikatakan inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku yang tercurah untuk pengampunan dosa dan memberikan kita kekuatan. Ibu bapak saudara-saudara, saya dan saudara telah dipilih, telah diselamatkan, dan iman kita bukan dibangun di atas kubur yang berisi, tetapi dibangun di atas kubur yang kosong, di mana Yesus telah mati dan bangkit dan memberikan kita kekuatan. Dan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kita tidak segampang membalik tangan. Kita tidak berjalan di atas jalan tol. Kita tidak berjalan bahwa segala sesuatu akan terselesaikan. Tapi hidup dalam dunia ini penuh perjuangan. Manusia menghadapi banyak kesesakan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan penghiburan. Mereka membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan tuntunan dan penyelamatan. Allah menyediakan di dalam Yesus Kristus yang telah datang dan merendahkan diri serta memberi dirinya menempuh jalan kematian sekaligus jalan kehidupan. Inilah karya yang sempurna dari Yesus Kristus. Inilah yang menjadi satu komitmen iman dalam Yesus Kristus. Bu Bapak, saudara-saudara, hidup kita ini, iman kita tidak bangun dengan kesalehan kita dalam dunia. Kita tidak mampu, saudara-saudara. Ya. Hidup kita ini tidak dijaminkan dengan apa yang ada pada kita, berapa besar kita kekayaan, berapa besar jabatan kita. Tetapi yang hanya menjaminkan kita adalah pengorbanan, kematian, kebangkitan. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita, ibu bapak saudara-saudara. Oleh sebab itu, kita yang telah percaya di dalam Yesus Kristus ini, saya katakan ada begitu banyak orang-orang yang mengalami kesesakan dalam hidup, karena itu butuh penghiburan. Mungkin ada di antara kita, atau mungkin kesesakan itu sementara menekan kita. Oleh sebab itu, satu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya semuanya boleh menikmati kasih karunia Allah dan hidup di dalam damai sejahtera di dalam menjalani penyelamatan yang Allah dan hidup di tengah-tengah dunia. Yang pertama, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama dia katakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya. Hanya di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Ya. Manusia selalu berpikir pamrih. Ya. Kalau dia tolong saya tolong dia. Ya. Kalau dia baik, ya saya baik. Kalau dia tidak baik, ngapain? Boro-boro. Ya. Tetapi dalam Kristus dikatakan di sini, saudara-saudara, kita melihat bagaimana jemaat yang ada di Filipi ada dua pertikaian, Eunike dan Sintike. Mereka sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama begitu, tapi mereka bersaing dalam kehidupan mereka.
Orang kak sana, kami ri, aku ri. Akhirnya kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus supaya mereka hidup di dalam kasih. Bagaimana dengan kita ibu bapak saudara-saudara? Iya. Tidak ada yang memampukan kita untuk mengasihi sesama kalau Kristus tidak ada dalam hidup kita. Kalau Kristus, di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan. Pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai dorongan dan daya tarik dan kenyamanan dan pengorbanan dan semangat supaya kita boleh mengasihi sesama tanpa melihat unsur dan latar belakang mereka, saudara-saudara. Iya. Bapak, saudara-saudara, dalam dunia ini banyak orang yang dibully. Dalam dunia ini banyak orang yang menderita. Iya. Ya, betul aku itu tahu. Nanti nade mentiro langambang supaya yang tak mentiro langambang merasa bangkit kuma berkekurangan, merasa bangkit tangkana, tapi yang tak mentiro rokok dituruin deh. Buddha papalek kita lebih masuk sana, sehingga kita mengucap syukur dan kita tergerak dengan belas kasihan dari Kristus untuk menolong dan menjamah mereka. Tapi itu hanya terjadi jika Kristus bertahta dalam hidup saudara, Bapak Ibu saudara-saudara. Yang kedua, penghiburan kasih itu adalah dorongan yang diberikan oleh Tuhan. Mengapa? Dikatakan dia yang ada di takhta enak-enak di atas bersama dengan Allah. Dia sudah ada dalam rumahnya yang dipenuhi segala kebaikan, tapi dia datang dalam wujud manusia. Sehingga dia datang menanggung segala, bahkan dikatakan segala celah. Dan ini yang dikatakan dalam Yesaya 1 ini. Inilah Yesus Kristus. Memberikan punggungnya, memberikan pundaknya, memberikan kakinya, dan dia rela menerima segala siksaan, caci makian demi untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tidak ada satu pun. Ya. Bahkan dia rela mati dan dikuburkan, tapi dia bangkit untuk memberikan kekuatan. Inilah saudara-saudara, ya, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa dalam perjamuan yang telah kita baca, kita lihat di sini sarana Yesus untuk menyatakan kasih dan berbagi, sarana Yesus untuk memberikan penghiburan. Inilah tubuhku yang kuberikan bagi kamu, makanlah supaya kamu kuat. Menandakan bahwa jika kita ada di dalam Yesus Kristus, segala persoalan kita boleh jalani dengan baik. Bukan berarti kalau kita percaya kepada Yesus persoalan tidak, tapi dikatakan pencobaan dan persoalan ini tidak melebihi kekuatan yang Tuhan beri. Darahnya senantiasa membasuh kita, membersihkan kita dari segala dosa dan celah. Ya. Inilah satu makna daripada penghiburan dan lawatan Allah yang sungguh luar biasa. Dan melalui Paskah ini merupakan satu analog misi bagi kita untuk menjadi berkat, yaitu menyatakan penghiburan kasih dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini telah ditebus, kita juga mau menjadi berkat. Dan kita tidak boleh menjadi egois, kita tidak boleh sombong. Mari kita lihat di dalam ayat 2 sampai 11, itulah keteladanan Yesus Kristus. Orang Kristen harus memiliki pikiran Kristus, memiliki kehidupan yang menyerupai kehidupannya. Apa yang kehidupan Kristus? Salah satunya ibu bapak saudara semua mau berbagi, iya, mau menolong, bahkan dia rela berkorban. Makanya biasa di dalam Efesus pasal 5 dikatakan perkawinan itu gambaran hubungan Kristus dan jemaat. Laki-laki itu digambarkan sebagai mempelai laki-laki, dan jemaat itu namanya mempelai perempuan. Sehingga tidak boleh ada perceraian, tidak boleh harus saling mengasihi satu dengan yang lain, karena itulah wujud daripada pengorbanan Yesus Kristus. Kita melihat
bahwa Yesus itu telah mati karena dosa saya dan dosa saudara. Tetapi di dalam itu Yesus memberikan kita penghiburan yang kekal melalui keteladanan bahwa dosamu telah diampuni dan engkau telah menjadi anak-anak Allah. Luar biasa kerendahan hati. Dan itulah yang dikatakan Yesus dalam Matius 11 ayat 29. Yesus merendahkan diri sampai menderita dan mati bagi manusia dan seluruh alam semesta. Bukan hanya untuk memuaskan keadilan Allah, membayar harga dan membebaskan, melainkan untuk memberikan keteladanan bagi orang Kristus supaya dapat mengikuti jejaknya. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Ya. Ini yang dikatakan, jangan mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Ya. Ini celaan bagi Eunike dan Syntyche. Ya mimengkarang lan pengkarangan na pengmatu jangan mau dipuji. Oh tiru itu dah. Ya. Ini karena itu hanya kepentingan kita, tapi kalau kepentingan Allah, kita akan melayani dengan tulus, memberi diri dengan baik, dan Allah akan memperhitungkan semuanya itu. Sahabat anakku, apa yang kau beri untuk pelayanan Tuhan, Allah tidak akan pernah, ya, tidak memperhitungkan, ya, baik waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Tapi janganlah itu dianggap oh tiru to dale. Iya, siapa dulu dong? Mi tandai dulu kan. Bukan lagi Kristus yang ada, tetapi yang dimuliakan, tetapi diri kita, dan itu kesombongan. Itu nafsu, dan itulah seperti Yudas. Ya. Dengan nafsu mau menjual Yesus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yesus terang-terang menegurnya. Tetapi dia berkeras hati. Kemudian yang kedua bagaimana? Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Da anak kita mana? Ya, ayat yang keempat. Roh yang mementingkan diri sendiri merusak kasih Kristus. Ia mana dalam orangnya? Dia tidak mau berbagi. Oh banyak. Ibu bapak saudara-saudara, banyak orang bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Banyak orang berduka cita atas keberhasilan orang lain. Terbalik ya. Coba kedengkin DT diangkat kepala dinas, nah kue lama aku resmanga aki. Siapa yang berbahaya kita, sahabat? Kita dipanggil untuk makan-makan, ya. Kan dedepah, kan duku manuk duku ini dan lain sebagainya. Siapa tahu? Tapi anak dia mengimbur, kok anak lama itu dan lain sebagainya. Kok sendiri yang rusak. Ini. Palompo tu tongkan dia apa? Nah, kok mau kerdil dari hatimu sampai badanmu. Ini pikiran-pikiran lagi seperti itu. Dan yang lebih utama bahwa dia adalah citra bahwa semangat. Ya. Banyak orang, saya nggak tahu. Tonan li motor nayan nurun, tonan li kulkas naya madingin. Bagaimana bisa? Ya, banyak dalam hidup ini. Jangan kita mencari kepentingan kita. Kedua, bahwa selama hidup kita ini, mari kita memandang artinya hidup kita ini berpusat pada Kristus. Ya, karena jika kita berpusat pada Kristus, keegoisan, kesombongan dan lain sebagainya itu hilang, ya, dalam hidup kita. Gue ndak balik. Tanpa kasih karunia Allah kita tidak mampu untuk melakukan itu. Tanpa pengorbanan Yesus kita mampu. Kita adalah orang-orang yang senantiasa dimurkai oleh Tuhan. Dia sendiri tidak menganggap kesetaraan dia dengan Allah, tapi dia rela datang. Ya. Dan sebab itu, ibu bapak saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan dan persekutuan, biasa takwa, ia teme mintu pergumulan tak alami adalah berat. Tapi nakuah jika kita memandang kepada Yesus dan hidup bersama dengan Yesus, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi daripada kekuatan iman yang Tuhan berikan. Itulah yang memberikan kita motivasi, itulah yang memberikan kita dorongan, itulah yang memberikan kita kemampuan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan.
Ya. Dan kita mampu melihat bagaimana Tuhan mau berkarya dalam hidup kita. Dan kita menikmati ya kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Pasti kita akan diberikan kesehatan, hikmat, lahir batin, dunia dan akhirat. Ya. Itulah yang Tuhan inginkan. Ibu bapak saudara-saudara, dengan 3 hal ini tidak mencari kepentingan. Ya. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita memandang kepada Kristus, itulah yang Tuhan inginkan dalam menjalani kehidupan ini. Dan mari kita berbagi dalam hidup ini. Apa yang berbagi bukan hanya persoalan-persoalan perkara jasmani, tapi mendoakan, mendukung, memberikan nasihat. Inilah hal-hal yang kita boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan memasuki perayaan Paskah, Kamis Putih, untuk mengajak kita bahwa kita manusia dipenuhi oleh kebencian. Kita manusia dipenuhi oleh kesombongan. Tapi dengan pengorbanan Yesus Kristus, kita dimampukan untuk berdamai dengan sesama. Yang kadang-kadang diakhiri dengan tanda kerendahan hati melalui pembasuhan kaki. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa dengan sungguh. Mungkin selama ini ada kebencian kepada saudara kita, anak kita, pasangan hidup kita. Dengan merayakan ini bahwa Tuhan telah mengampuni, mari kita juga menjadi pengampun dan kita boleh memperoleh hidup ini dengan damai sejahtera. Kemudian kita akan sehidangan dengan Tuhan. Bukan lagi kita akan berkata, inilah roti kesengsaraan, inilah anggur kesengsaraan, tetapi inilah tubuh Kristus, darah Kristus yang menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Akibat dosa adalah perseteruan. Akibat dosa adalah berbagai-bagai penderitaan dan gumul kita alami. Tetapi dengan kebangkitan Kristus menjaminkan kita kehidupan yang kekal. Mari kita menyiapkan hati untuk memaknai seluruh berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan marilah kita menjadi penghibur seperti bahwa di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Lan Kristus tanai pak pakatana pak kabor. Di luar itu tidak ada yang lain. Selamat memasuki minggu-minggu Palmarum ini. Dan kita katakan, Hosana, Hosana Raja Daud. Hosana, Hosana atas kerajaan damai sejahtera datang dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, Ibu Bapak Saudara-saudara. Kita sungguh mengaminkan Ibu Bapak Saudara-saudara bahwa tanpa kasih karunia kita tidak mampu menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tanpa pengorbanan Yesus Kristus, kita tetap di dalam dosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Allah di dalam Yesus Kristus telah menghiburkan, menguatkan, bahkan menyelamatkan kita. Dan kitalah anak-anaknya. Marilah kita juga menjadi alat untuk menghiburkan orang, menguatkan orang. Bibir yang Tuhan anugerahkan kita pakai untuk memuji, memuliakan, dan membawa berkat. Punggung yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk memanggul setiap yang berbeban. Pundak yang Tuhan berikan itu untuk menanggung setiap orang-orang yang lumpuh di dalam dosa dan lumpuh di dalam berbagai. Itulah yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita berkomitmen. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menaikkan permohonan kita melalui doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah kami. Kami juga memperingati minggu-minggu Palmarum, di mana Yesus Kristus memasuki Yerusalem,
Banyak orang mengeluh-elukan tetapi hanya sesaat saja, karena mereka berbalik untuk membunuh Yesus. Tetapi semua ini adalah karya Allah yang sempurna. Dan kami telah amini melalui firman bahwa melalui pergumulan ini ya Tuhan, begitu banyak yang membuat kami tidak mampu. Tetapi hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada penghiburan kasih, ada kesehatan, ada nasihat, dan juga kami mampu untuk menjalani kehidupan. Biarlah itu yang menjadi kekuatan pengharapan kami di tengah-tengah kehidupan kami, secara khusus di jemaat Karame. Berkati ayah ibu, berkati semua ya Tuhan, sehingga boleh meneguhkan setiap orang yang mempunyai kelemahan dan berbagai-bagai gumul dalam kehidupan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami datang menaikkan syukur kami, permohonan dan kerinduan-kerinduan kami. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang sepanjang minggu ini dari tanggal 20 sampai 26 Maret Tuhan telah tambahkan 1 tahun umur. Kiranya semuanya ini ya Tuhan mereka boleh alami dan aminkan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan mereka tahu dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menopang. Juga Tuhan, kami tahu dalam perjalanan umur ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Diberkati dan ditopanglah mereka, sehingga mereka boleh memaknai untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Tuhan limpahkan berkat, sehingga juga boleh mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati dalam berbagai-bagai persembahan, Tuhan senantiasa topang. Demikian juga kami berdoa untuk segenap anggota jemaat-Mu ya Tuhan dalam menjalani kehidupan, dari yang balita sampai yang lansia, dari yang sekolah sampai yang pensiun, diberkati dan ditopanglah, sehingga boleh memaknai kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan yang Tuhan pakai sebagai abdi negara, karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha, bahkan juga sebagai petani, peternak, berkati, anugerahkan hikmat, anugerahkan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan mereka. Anak-anak kami dalam bangku sekolah kami serahkan ke dalam tangan kuasa, secara khusus anak-anak kami di kelas 12 yang sementara mengikuti ujian. Tuhan senantiasa berkati dan topang, sehingga boleh mengikuti dengan baik. Demikian juga yang akan mengikuti ujian di kelas 9, kelas 6, berkati ya Tuhan, sehingga boleh menjalani semua. Bahkan kami bersyukur ada beberapa anak-anak kami yang telah diterima di perguruan tinggi yang ada di Persada Nusantara ini. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun ya Tuhan. Bahkan juga yang akan mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi melalui ujian, tes, kami serahkan ke dalam tangan kuasa, sehingga boleh merendam masa depan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dalam berbagai-bagai pergumulan, baik itu yang sementara di dalam pemulihan di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Sesa, Bapak Indah, Nenek Nisa yang dirawat di rumah sakit. Tuhan senantiasa topang tuntun. Demikian juga dengan Bapak Petepakan yang saat ini juga dirawat di rumah, dan juga Nenek Gita yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Dan berbagai-bagai yang sementara ya Tuhan, dengan keluarga mereka dalam masa-masa pemulihan kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan, sehingga tetap kokoh kuat dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sementara mengalami kedukaan oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Bahkan ada yang sementara dalam persiapan pemakaman, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Segala kebutuhan, segala yang mereka butuhkan, bahkan juga acara yang telah ditetapkan Tuhan berkati, sehingga boleh melakukan upacara pemakaman ini. Kami berdoa juga untuk perayaan dan kegiatan pelayanan 1 minggu ke depan, baik itu melalui ibadah-ibadah rutin, kumpulan rumah tangga, OIG, perkunjungan, bahkan juga perayaan-perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi dan Paskah kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Diberkati dan ditopang sehingga boleh membangun iman kami, dan kami boleh berkomitmen bahwa kami ini adalah anak-anak yang telah ditebus dan mempunyai kehidupan yang kekal, yang harus berbagi kepada sesama yang masih dalam kegelapan. Juga ya Tuhan, pada kesempatan ini
Kami berdoa untuk seluruh majelis gereja pengurus OIG Berkati, untuk mengangkat tugas pelayanan dan juga ya Tuhan, untuk menata pelayanan sehingga pelayanan di Jemaat Karambe boleh membawa berkat bagi setiap dan pertumbuhan iman bagi jemaat, sehingga semakin kokoh kuat dan semakin dewasa dalam Kristus. Juga Tuhan, kami berdoa jika ada yang sementara mengalami pergumulan-pergumulan, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menjamah setiap pergumulan dan melepaskan, sehingga mereka boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan senantiasa peliharakan secara khusus dalam perayaan-perayaan Paskah. Biarlah melalui pengamanan dari pemerintah kami boleh menikmati dan boleh merayakan dan merefleksikan iman kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mungkin masih ada pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan, baik untuk keluarga kami ataupun perkara-perkara yang lain. Kami tahu dan percaya bahwa topangan tuntunan Tuhan boleh kami alami, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera Allah sepanjang hari ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur. Ampuni segala dosa kami dan terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Penekanan warta dan tambahan warta pada hari ini Minggu 2 April 2023 sebagai berikut. Yang pertama, perayaan HDS PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan hari Minggu 2 April 2023 pukul 11 atau selesai ibadah jam 9. Diharapkan kehadiran PWGT Jemaat Karambe. Yang kedua, jadwal ibadah perayaan Paskah Jemaat Karambe. Ibadah Kamis Putih pada hari Kamis pukul 16 atau jam 4 sore. Ibadah Jumat Agung dirangkaikan dengan perjamuan kudus dilaksanakan pada jam 9 pagi. Ibadah Sabtu Sunyi pada jam 4 sore dan ibadah Paskah hari Minggu 9 April 2023 dilaksanakan jam 9 pagi. Yang ketiga, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga Selasa 11 April 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu 10 April 23 pukul 16 atau pukul 4. Pemimpin persiapan Saudara Indra Garcia. Tambahan warta disampaikan kepada anggota jemaat dalam kurung PKB, GT, PWGT dan PWPGT bahwa keluarga Bapak Ishak Bung Allah meminta kita untuk membantu keluarga dalam mak papai atau mak papa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 pukul 8.30 di Tongkonan Batu Ariri Pintu La'abo, Kampung Karatuan, Lembang Buntu La'abo. Atas kehadiran kita, keluarga mengucapkan terima kasih. Demikian penekanan dan tambahan warta. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Disampaikan juga bahwa tanggal hari Jumat kita akan mengadakan perjamuan kudus. Diharapkan kepada Bapak Ibu, kalau ada yang masih bisa mampu untuk datang untuk perjamuan kudus, kita diusahakan datang. Dan kalau ada yang memang tidak bisa, diinfokan kepada seluruh majelis gereja supaya dilayani ke rumah. Demikian informasi, dan mari kita menyiapkan diri kita untuk memasuki
meja perjamuan kudus bahwa Tuhan telah membagi tubuhnya dan darahnya untuk menjadi berkat bagi kita. Segenap jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat yang ke-7 sebagai petunjuk hidup baru. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak dapat mendapat malu. Selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Agar aku menerima betapa surgamu, aku puji gunung Bromo penuh pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, damailah hatiku Tuhan dengan rahmat-Mu. Ku diberikan pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meneraikan bagi-Mu. Segenap jemaat Tuhan, pergilah. Hidupilah firman Tuhan yang kamu dengar, bahwa hanya di dalam Yesus kita dapat menikmati penghiburan kasih. Kiranya Tuhan menolong saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, kita akan kembali kehidupan kita masing-masing. Kita angkat pujian serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan
Ya, diharapkan kepada PWGT untuk tetap tinggal karena akan dilanjutkan dengan HDS. Terima kasih. Oh di sini kayak.